Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang tadi kami persilakan. 1, 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Gimana mentoringnya? Luar biasa. Luar biasa gimana? Lulus semuanya? Belum. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan bagi kita semua. Baik, insya Allah kita akan maju ke kota yang pertama dari negara makhraj. Ada berapa negara makhrijul huruf? Yang pertama, artinya. Yang kedua, al-halq, artinya. Yang ketiga, al-lisan, artinya. Nah, yang keempat, asyafatan, artinya 2 bibir. Yang terakhir, al-khayshum, artinya rongga. Masya Allah, barakallahu fiik. Kita maju ke kota yang pertama, Al-Jauf. Tadi sudah banyak dibahas mengenai hal ini. Sebetulnya sedikit mempertajam saja bahwa Jauf mencakup rongga tenggorokan dan rongga mulut yang berwarna biru dan hijau. Ya. Sudah dibahas, titiknya tidak jelas sehingga dia disebut dengan makhraj muqaddar. Apa artinya? Diperkirakan. Makhraj yang titiknya diperkirakan. Di sini, di kota Jauf ini keluar berapa huruf hijaiyah? Berapa huruf? Ya, yang jawab 1 betul, yang jawab 3 juga betul. Karena yang jawab 1 adalah alif, dia mutlaknya huruf mad itu adalah alif. Yang jawab 3 adalah alif dan 2 saudarinya, waw mad dan ya mad. Baik. Kenapa kemudian kita mesti mempelajari Jauf di awal pembahasan makharijul huruf? Karena pada prinsipnya setiap huruf akan mendekat kepada makhrajnya saat sukun. Ketika kita mengucapkan huruf yang sukun atau huruf konsonan, maka pada saat itu kita sedang mengucapkan suara asli dari setiap huruf hijaiyah. Tapi ketika kita memberikan harokat pada seluruh huruf hijaiyah, selain huruf alif, tentu saja karena alif tidak menerima harokat, maka huruf itu akan menjauh dari makhrajnya. Setelah huruf tersebut menjauh dari makhrajnya, maka dia akan masuk ke makhrajnya siapa? Ketika diberi harokat, misal huruf ba diberi fathah, asalnya di mana? Di bibir. Menjauh kan? Ba menjauh. Ba menjauh. Ketika kita mengeluarkan ba, nah yang suara vokal la-nya itu dari mana itu? Dari jauh. Kenapa? Karena harokat adalah setengah alif. Karena harokat adalah setengah alif. Dari sisi apa setengahnya? Dari sisi durasinya. 1 alif itu lebih panjang daripada 1 harokat. 1 harokat lebih pendek daripada 1 alif. Tapi makhraj dan sifatnya sama. Makhraj dan sifatnya sama. Artinya, kalau demikian, maka berarti seluruh huruf hijaiyah yang berharokat mesti mengalir melalui jauf. Karena hakikatnya seluruh huruf yang berharokat itu setengah alif semuanya. Atau lebih tepatnya huruf konsonan diikuti alif atau huruf vokal. Jadi alif ini huruf vokal. Dan dalam bahasa Arab vokalnya ada berapa? Dalam bahasa Arab ada berapa vokal? 3. Yang asli hanya ada 3. Yang pertama fathah atau dalam bahasa Indonesia A. Yang kedua kasroh, dalam bahasa Indonesia I. Yang ketiga dhammah, dalam bahasa Indonesia. Berarti dalam bahasa Arab tidak ada vokal E, tidak ada vokal O. O mutlak tidak ada.
Ada pada sebagian keadaan yang dikenal dengan istilah imalah. Mumtaz, barakallahu fikum. Masya Allah. Ini adalah pelajaran pertama yang kita petik dari pembahasan makhrajul jauf. Karena ketika membahas makhraj jauf, pasti akan membahas seluruh huruf hijaiyah, maka dia mesti di awal. Supaya apa? Supaya nanti saat kita membahas makhraj yang lain, kita sudah bisa mengucapkan dengan tepat huruf-huruf yang akan dipelajari saat berharokat. Pertanyaan berikutnya, oke, kita memahami bahwa setiap huruf yang berharokat pasti akan mengalir melalui jauf. Pertanyaan berikutnya apa? Lalu harokat yang sempurna atau pelafalan huruf vokal yang sempurna dalam bahasa Arab itu seperti apa? Oleh karenanya, kita mesti mempelajari yang disebut dengan istilah itmamul harakat. Bagaimana caranya menyempurnakan pelafalan harokat atau pelafalan huruf vokal dalam bahasa Arab. Itmamul harakat. Seperti yang kita pahami tadi bahwa keadaan huruf hijaiyah hanya ada dua, sukun atau berharokat. Sukun itu huruf konsonan, harokat itu konsonan ditambah vokal. Cuma ada dua. Berarti sukun itu harokat bukan? Sukun itu harokat bukan? Belum kompak kayaknya, pada bingung kayaknya. Sukun itu harokat bukan? Karena harokat hanya ada berapa? 3. Huruf yang berharokat hanya ada 3. Entah dia maftuh, terbuka, berfathah, madmum, berdomah, dan maksur, berkasrah. Sukun artinya diam, mulutnya diam. Kenapa? Karena semua kembali kepada makhraj. Harokat artinya bergerak. Bergerak apa? Bergerak dari makhraj. Entah bergeraknya terbuka, kalau dalam bahasa Indonesia mangap, entah bergeraknya monyong, dhammah, atau bergeraknya nyengir, kasrah. Entah bergeraknya mangap, entah bergeraknya monyong, entah bergeraknya nyengir. Cuma ada 3 gerakan mulut berarti. Fathah, mangap, atau terbuka, ya walaupun terbukanya nggak usah, gitu. Yang penting terbuka. Kemudian domah, monyong, ya monyongnya nggak perlu, gitu ya. Ada batasan. Demikian pula kasrah. Bagaimana dengan tasydid? Tasydid itu artinya 2 huruf. Jadi kalau kita melihat ada huruf, misalnya ba di tasydid, sebetulnya ada 2. Huruf pertamanya sukun, ba yang keduanya harokat, tapi digabung jadi satu penulisannya. Jadi dia sebetulnya adalah ba sukun dan ba harokat. Kalau dia fathah, maka begini keadaannya. Oleh karenanya saat mengucapkan huruf sukun, ketika mengucapkan huruf tasydid, disukunkan dulu oleh kita. Tabba. Tapi tidak diizharkan tabba. Karena tasydid itu memberikan arti dia telah idgham. Karena tasydid memberikan arti dia telah idgham. Kalau idhar bacanya tabba. Tapi karena sudah idgham, tabba. Ad-da bukan ad-da. At-ta bukan at-ta. Dan seterusnya seperti itu. Sudah idgham, jadi langsung sekali jalan. Dan alif tidak pernah berharokat. Karena alif adalah harokat itu sendiri. Jadi nggak mungkin dianya berharokat. Karena alif adalah harokatnya itu sendiri. Ya, alif itu adalah harokat itu sendiri, huruf vokalnya itu sendiri. Maka huruf vokal nggak mungkin ditambah vokal. Kalau misalnya huruf vokal ditambah vokal jadinya apa? Jadi nggak ada manfaatnya. Apa faidahnya? Ada a ditambah a, jadinya apa? Jadinya a lagi. Ada i tambah i, jadinya i lagi. Maka alif tidak pernah berharokat. Alif selalu sukun dan sebelumnya fathah. Baik, lalu bagaimana keadaan pelafalan harokat atau huruf vokal yang sempurna? Maka ada perkataan dari Allamah Hatibi, ini kaidah umum ya. Dan setiap dhammah nggak akan sempurna kecuali dengan memonyongkan 2 bibir. Adapun kasroh dengan merendahkannya dan fathah dengan membukanya. Pertanyaan, monyongnya segimana? Kasrohnya segimana?
kemudian membukanya segimana? Maka ini tidak mesti sama 100% antara satu orang dengan orang yang lain. Kenapa? Karena keadaan mulut setiap orang ini berbeda-beda. Lalu yang ingin dikejar apanya? Suaranya. Namun kita bisa menilai atau memberikan pendekatan. Misalnya apa? Dengan melihat gambar berikut. Ini pendekatan, enggak mesti harus sama. Dhammah ini misalnya seperti ini, enggak. Tiap orang bisa beda-beda. Yang pasti dia monyong. Kita paham lah monyong seperti ucapan huruf U atau waw. Au, silakan. Au, U. Begitu, seperti itu. Tapi dhammah yang sempurnanya bagaimana? Nanti dhammah yang sempurnanya kita duduk di hadapan guru dan guru yang menentukan kita sudah sempurna atau belum. Oleh karena itu pada akhirnya kesempurnaan pelafalan setiap huruf hijaiyah, mana yang lebih fasih, mana yang kurang fasih, akan ditentukan oleh penilaian guru kita. Jadi, standar kesempurnaan dalam talaqi dan musyafahah pada akhirnya pendengarannya guru kita. Makanya tadi saya katakan, kalau nggak punya guru pasti benar terus. Kenapa? Karena dia standarnya pendengaran diri sendiri. Oh, ini udah benar. Kalau dianya sudah yakin, ya misalnya dia memiliki standar yang sama dengan Nabi, silakan. Tapi kalau misalnya kita tidak memiliki jalur ke sana, bagaimana caranya? Oleh karena itu kita harus nyari jalurnya. Setidaknya secara umum ada jalurnya yang jelas. Ya, walaupun pada akhirnya kadang-kadang juga kita menemukan perbedaan antara satu ulama dan ulama yang lain. Kenapa? Karena yang namanya kesempurnaan ini ada unsur relatifnya. Pendengaran satu orang dengan orang yang lain kan berbeda. Namun tidak boleh keluar dari kaidah yang telah disepakati. Walaupun ada perbedaan, saya yakin perbedaannya tidak akan perbedaan yang signifikan, tipis-tipis perbedaan. Ya, walaupun kadang-kadang memang kalau buat orang yang baru belajar biasanya kaget. Oh, kok saya kalau di sini fathahnya katanya pas. Kalau di sini katanya kurang jelas atau kurang terbuka. Kalau di sini katanya terlalu terbuka. Wajar. Yang pasti nggak akan ada orang yang bilang fathah itu harus monyong lah. Oh, memangnya ada yang baca fathah monyong? Ada nggak? Ada. Jangan salah. Coba ucapkan ro di fathah. Tuh kan pada monyong. Fathah itu monyong bukan? Dalam bahasa Arab ada huruf O tidak? Berarti ro fathah itu R ditambah vokal apa? K. Baru nyadar. Berarti bagaimana cara bacanya? Nanti kita lihat di sini bentuk mulutnya sebagai pendekatan seperti apa. Tapi kalau dhammah ada huruf tipis, ada huruf tebal sama. Maksudnya apa sih huruf tipis, huruf tebal? Jadi dalam bahasa Arab, Bapak Ibu sekalian Allah Subhanahu wa taala, ada yang namanya huruf tipis, ada yang namanya huruf apa cirinya huruf tebal? Yang suaranya mirip O saat fathah, itu artinya huruf tebal. Huruf tebal adalah huruf-huruf yang suaranya mirip O saat fathah. Terkumpul dalam lafaz khussa dagtin qidh, ro ditambah lam. Khussa dagtin qidh, rol tambahin. Ro tebal dan lam tebal. Ya, seperti itu. Dhammah semuanya mau yang tipis mau yang tebal kurang lebih sama. U silakan. Bu, tu. Detailnya sampai ya nanti sama mentor ya. Kalau itu di sini habis waktu kita. Teori masih banyak. Kemudian kasrah. Kasrah itu apa? Nyengir, ya senyum saja. Gampang kasrah itu. Ada sedikit perbedaan antara huruf tipis dengan huruf tebal. Huruf tipis ya cenderung lebih lebar. Walaupun nggak mesti begitu juga ya. Tapi ada perbedaan antara yang tipis dengan yang tebal. Yang tipis cenderung lebih lebar dibandingkan dengan yang tebal. Huruf tipis misalnya hamzah. I, silakan. Jadi nggak begini. I. Bismi. Karena masih banyak orang yang baca besme tanpa disadari. Bismillah, Bismillah. Sering. Bismillah.
Adapun huruf tebal misalnya azim, enggak mesti azim. Jangan ditarik karena kalau ditarik jadi zal nantinya. Azim. Bukan azim. Nah, gitu. Dan yang tampak jelas perbedaannya keadaan mulut saat mengucapkan fathah. Karena fathah tebal tipisnya jelas perbedaannya. Untuk huruf yang tipis dibukanya nggak usah lebar-lebar. Ya kurang lebih seginilah. A, silakan. Jadi nggak mesti A, tapi juga jangan Kadang-kadang suruh dibuka giginya rapat. Yang namanya terbuka itu rahang. Artinya apa? Gigi atas dengan gigi bawah terbuka. A, ba. Nggak mesti A. Sebagian orang Indonesia mengucapkan A kan begitu. A, ada apa? Makanya ketika salam, assalam. Assalamualaikum. Orang Arab nggak ada yang begitu. Sahih ya? Nggak ada orang Arab assalam. Bukan assalam. Kecuali kalau orang Arab yang lahir di Indonesia. Keturunan. Ngikutin ya. Makanya kadangkala orang Indonesia kalau lagi talaki sama para masyaikh Arab kebingungan. Di mana letak kebingungannya? Syekhnya pada banyak yang bilang, jangan ditebelin hurufnya. Orang Indonesia bingung. Saya nggak merasa menebalkan. Misal pada saat baca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata sebagian masyayikh yang sensitif telinganya menilai itu sudah tebal. Bismillah. Mestinya Bismillahirrahman. Bukan dibaca la-mod. La-ma. Abata. Tapi jangan kelebihan juga. Pengen tipis jadi edede. Kelebihan. Jangan kelebihan. Abata. Huruf tebal, maunya enggak? Enggak. Dibuka biasa. Buka biasa. Ra. Kha. Gha. Sehingga apabila kita meletakkan jari di depan bibir kita, ini jari enggak akan maju. Kha. Ra. So. Do. Maju enggak? Ada yang berusaha mendorong, mau mendobrak. Ada yang berusaha mendobrak jarinya. Berarti harus diganti, jangan sama jari. Pakai apa? Pakai cutter. Supaya enggak didobrak. Ya, kendalikan bibir kita sebelum mengendalikan bibir orang lain. Ya. Giliran domah malah enggak mau monyong juga gara-gara masalah ini. Enggak domah monyong. Yang enggak boleh monyong fathah. Ya, enggak boleh monyong fathah. Ini adalah dari si keadaan bibir. Ya. U, I, A. Silakan. Bu, bi, ba. Ru, ri, ro. Ro. Gimana kok bisa tebal? Caranya dengan mengangkat pangkal lidah, membulatkan suara dengan mengangkat pangkal lidah. Ra, kha. Allah. Ad-dallin. Kemudian untuk menyempurnakan pelafalan huruf-huruf vokal, maka lidah kita juga mesti diatur. Yang pertama saat kasroh, maka lidah kita dekatkan ke makhrajnya ya. Sehingga seperti mengucapkan i, tapi y-nya nggak dilihatkan, nggak diperlihatkan. I. Ini akan membantu menipiskan suara. I. Dan ketika dhammah, ini memang otomatis sih. Otomatis akan mendekat ke arah atas bagian pangkalnya u. Tapi jangan juga sengaja jadi ditegang. Enggak. Dan ketika fathah, rileks lidahnya, jangan diangkat a. Tapi huruf tebal diangkat pangkalnya o. A, o. Ha, ho.
laro, saso, dabo. Baik, sampai di sini. Apakah ada yang tanyakan? Dipersilakan apabila ada yang ingin ditanyakan. Kalau jelas semuanya kita maju ke halqah. Jelas semuanya? Masya Allah, cerdas-cerdas semuanya. Alhamdulillah. Enteng ini ya, materi-materi enteng ya. Kalau demikian kita maju ke halqah. Dan juga tadi sudah banyak dibahas mengenai makhrajul halqah. Makhraj al Baik. Halq apa artinya? Tenggorokan. Tepatnya bagian tenggorokan yang di sana huruf-huruf hijaiyah keluar dari mana sampai mana? Pangkal ujung ini belum jelas pangkal ujung ini. Pangkal, kemudian tengah, kemudian ujung tenggorokan ini dapat kita sebut sebagai kecamatan. Kecamatan pangkal tenggorokan, kecamatan tengah tenggorokan, kecamatan ujung tenggorokan. Tapi rumahnya di mana? Pangkal tenggorokan itu di mananya? Di mana? Baik, kita ulangi nih. Tadi katanya ada 3 ya. Aqsal halq, kecamatan Aqsal halq, kecamatan Wasatul halq, kecamatan Adnal halq. Kita zoom. Red. Pertanyaan. Aqsal halq kan sekitar sini nih. Kita bagi, tenggorokan kita bagi 3. Kita bagi 3 berarti kita bagi 3. Begini ya. Tuh, kita bagi 3. Enggak rata. Pembagiannya kita bagi 3. Kalau misalnya di sini sampai di sini. Berarti kalau kita bagi 3, kita bagi 3. Ini kecamatan. Ini kecamatannya. Kecamatan Aqsal halq, kecamatan Wastul halq, kecamatan Adnal halq. Pertanyaannya, letak rumahnya di mana? Kan kecamatan masih luas. Ini kan luas, masih luas nih. Bagian mananya? Di mananya? Rumah yang ada di Aqsal halq itu di mananya? Di pita suara. Di sininya. Enggak di semua Aqsal halq. Keluar huruf apa? Hamzah dan ha. Di pita suaranya. Caranya bagaimana? Dengan menggetarkan pita suara. Hamzah dengan menutup pita suara saat sukun ba ditutup. Ba ditutup langsung. Tutup. Ba tutup langsung. Ketika berharokat, getarkan, buka. A. Kalau ha bagaimana? Enggak ditutup ketika sukun. Sempitkan. Bah. Ketika harokat, lebarkan. Ha. Di pita suaranya. Baik. Yang kedua, Wastul halq. Itu kecamatan, luas. Wastul halq, kecamatan Wastul halq luas. Di mananya? Jakun. Jakun di sini. Di mana? Katup epiglotis. Mana sih katup epiglotis? Ya ini kalau dari sini nyambung ke jakun, betul. Cuma bukan di jakun ya, tapi di ujungnya nih. Dari sini jakun. Terus, nah di sini katupnya, di ujungnya. Sehingga kalau dia bergerak, jakun ikut bergerak karena nyambung dia. Jadi di sini di katup epiglotisnya, bukan di seluruh bagian wastul halq. Keluar huruf apa? Ain dan ha. Di pita suara hamzah dengan ha. Katup epiglotis, ain dengan. Bagaimana caranya? Mirip pita suara. Ditutup, dibuka. Ain ketika sukun ditutup katup epiglotisnya, tekan katup epiglotisnya ta. Ta. Ketika berharokat dilepaskan. A. Bukan gini. Oh, jangan ditahan. Lepaskan. Tekan, lepaskan. Bayangkan ada katup epiglotis, tekan. A.
Bukan ini, oh, tekan terus, oh, tekan terus. Kan huruf berharakat itu jauhkan dari makhraj. A, I, au. Bukan oh. Karena ketutup akhirnya larinya ke rongga hidung. Kan. Ya. A, I, au, ba. Bukan dari rongga hidung, bukan dari rongga hidung. Kan. Auba. Sehingga kalaupun kita tutup rongga hidung kita, auba. Kalau misalnya banyak suara yang hilang, berarti sebagian besar rongga hidung tuh. Baik. Bagaimana dengan ha? Mirip dengan ha. Sempitkan, lebarkan, luaskan. Ah. Ha, hi, hu, bah. Baik. Yang terakhir, adnal halqa. Di mananya? Apa? Di bagian akar lidah. Oh, akar lidah banyak nih. Akar lidah itu segini. Ketemu apa? Ketemu ujung langit-langit. Namanya apa ujung langit-langit? Lak-lakan. Tahu lak-lakan nggak? Itu udah jadi bahasa Indonesia. Coba lihat KBBI, ada lak-lakan. Langit-langit artinya. Ujung langit-langit yang menggantung. Nah ini nih, lak-lakan. Ujung langit-langit yang menggantung. Apa namanya di sini? Palembang. Bahasa Palembang nih. Apa? Kakuk. Amandel di sampingnya, samping kanan, samping kiri itu amandel. Itu tengahnya. Anak lidah. Sama dengan di Lombok, berarti namanya anak lidah. Iya, ujung langit-langit yang menggantung. Itu lak-lakan. Bahasa biologinya uvula. Kalau nggak percaya, buka aja buku biologi SMA. Uvula. Uvula. Jadi disitulah, keluar huruf apa? Ghain, kha. Jadi enggak di semua bagian aqsal halq, wastul halq, adnal halq ada titiknya karena kita enggak memperkirakan mereka semuanya adalah makhraj muhaqqaq. Titiknya di pita suara, ya, getaran pita suara menghasilkan hamzah dengan ha. Titiknya di lisanul mizmar atau katup epiglotis yang ditekan atau dilepaskan. Dan titiknya di pertemuan antara akar lidah dengan lak-lakan. Jelas titiknya semua. Kho, silakan. Khi, hu, bau, gha, zi, hu, bau. Gak ada yang monyong lagi ya. Bau. Hamzah, ha, ain, ha, huruf tipis. Ghain, kha, tebal. Aha. Aha. Khogho. Ihi. Aihi. Khizi. Uhu. Auhu. Huhu. Dipahami? Jelas? Walhamdulillah. Ya. Praktek detailnya di mentoring. Tadi udah dijelasin juga kan ini? Di mentoring baru sampai apa? Udah lebih maju daripada materi di sini sampai sini. Alhamdulillah. Ya ini hanya memperjelas saja sebetulnya. Sudah jelas? Makhraj halq, ada yang tanyakan? Jadi kotaknya halq, kecamatannya aqsal halq, wastul halq, adnal halq, tapi titiknya rumahnya itu jelas di mananya? Di pita suara dan di katup epiglotis, dan yang ketiga akar lidah bertemu uvula. Kalau pita suara cuma satu, namanya pita suara. Kenapa? Karena dia sudah ada dua pitanya.
Ya, pertemuan pita suara dengan apa? Ya pita suara memang udah ada 2 pitanya. Nggak percaya? Ada yang relawan di sini? Dibedah gitu. Pita suara itu ada 2. Antum bisa lihat di YouTube, banyak pita suara. Itu banyak. Jadi pakai mikrokamera. Ada yang pakai mikrokamera. Atau misalnya ada keluarga dokter di sini yang punya mikrokamera, sekali-kali pinjam. Lihat komputernya. Ada itu ya, mikrokamera. Kemudian ain dengan H itu gerakan dari katup epiglotis yang mendekat atau menekan dan melepaskan. Menekan dan melepaskan. Jadi cuma satu katup epiglotis. Dan yang terakhir adalah pertemuan antara akar lidah, titiknya itu di pertemuan antara akar lidah dengan lak-lakan atau ufula. Jadi jelas titiknya semuanya. Kalau misalnya kita katakan Aqsal Haq masih luas, itu kecamatan. Rumahnya di mana titiknya harus jelas. Ya, begitu. Jadi semua makhraj yang muhaqqaq harus jelas titiknya di mana. Begitu. Baik, sampai sini dipahami? Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Maju. Makhraj apa berikutnya? Makhraj lisan atau lidah. Baik. Yang nggak dibahas di sini bisa dibaca sendiri. Saya anggap itu bisa dibaca sendiri lah, jadi baca sendiri aja ya. Yang nggak dibahas di sini. Baik. Berikutnya lisan. Lisan ini adalah tempat yang paling banyak, kota yang paling padat penduduknya. Kenapa? Karena di sini ada 18 huruf hijaiyah. Lebih dari setengahnya. Dari 29 huruf, 18-nya tinggal di kota lisan. Dapat dikatakan dia adalah ibu kotanya negara makhraj. Pemimpinnya negara makhraj. Orang kalau nggak punya lisan, nggak bisa ngomong. Orang kalau nggak punya lisan, nggak bisa ngomong. Ya. Makanya lisan ini adalah bagian terpenting dalam pelafalan. Bagian terpenting dalam pelafalan. Lidahnya bermasalah, banyak huruf yang akan diucapkan menjadi tidak fasih. Begitu. Pada lidah terdapat 10 makhraj. Ada 10 rumah. 18 huruf. Dan 10 rumah ini terbagi ke 4 kecamatan. Ada kecamatan pangkal lidah, kecamatan tengah lidah, kecamatan sisi lidah, kecamatan ujung lidah. Kecamatan ada 4. Kita lihat kecamatannya. Nah, ini lidah dilihat dari atas. Akar lidah masuk wilayah mana? Wilayah mana dia? Kota apa masuknya? Kota halq. Jadi dari mana? Dari pangkal lidah. Ini kecamatan pertama. Kecamatan kedua tengah lidah. Kecamatan kedua. Kecamatan pertama, kecamatan kedua. Kecamatan ketiga ujung lidah. Bahasa Arabnya jadrul lisan, aqsal lisan, wastul atau wasatul lisan, torf atau toroful lisan. Katanya ada 4. Di kota lisan katanya ada 4 kecamatan. Mana kecamatan yang keempat? Sisi lidah atau hafatil lisan. Hafatul lisan. Mana? Sisi kanan, sisi kiri. Kemudian pertemuan antara sisi kanan dengan sisi kiri disebut dengan ra'sul lisan, kepala lidah ini, titik kepala lidah. Tapi nggak masuk sih, kalau dia masuk kecamatannya ini intinya adalah sisinya lidah itu kecamatan yang keempat, baik sisi kanan ataupun sisi yang kiri. Dan kita bisa membagi lagi sisi lidah menjadi 3 bagian. Ada yang namanya aqsa hafatai lisan. Dari sini aqsa hafatai lisan sampai bagian ini adna hafatai lisan. Dan ujungnya di sini ra'sul lisan atau dikenal juga dengan istilah muntahal hafah. Aqsal hafah. Kalau yang di sini tadi pembagiannya adalah di sini namanya aqsal lisan. Dipahami ya perbedaannya ya. Yang ini namanya aqsal lisan. Sisinya aqsal hafah. Penampangnya aqsal lisan. Sisinya aqsal hafah. Di sini namanya apa?
wasatul lisan. Sisinya di ujung wasat adalah adnal hafa. Kalau mau disebutkan di sini bisa nggak? Ya bisa aja, wastul hafa, tapi nggak penting karena nggak ada kaitan dengan huruf. Kemudian yang di sini apa namanya? Apa namanya? Torful lisan, ujung lidah. Jadi ada ujung sisi lidah, ada ujung lidah. Bedakan. Ujung sisi lidah itu dari sini ke sini. Namanya ujung sisi lidah nih. Dipahami? Ini ujung sisi lidah. Kalau di atasnya namanya ujung lidah. Paham nggak? Pokoknya pada diam semuanya sih. Ini diam syahdu, diam khusyuk, atau diam kebingungan? Di sini namanya apa? Ujung lidah. Bahasa Arabnya tadi torful lisan. Nah gitu dong. Semangat ya. Adapun sisinya disebut dengan ujung sisi lidah, adnal hafa. Muntahanya di sini nih, muntahanya. Cuma titik, satu titik. Muntahal hafa cuma satu titik. Pahami? Kenapa kita mesti membahas ini? Karena ada kaitan dengan huruf. Huruf apa? Dhad dengan lam. Di sini dhad dari aqsal hafa sampai adnal hafa dhad, dari adnal hafa yang kiri ke adnal hafa yang kanan lam. Makanya kita mesti bahas. Baik, supaya nggak bingung langsung aja deh kalau gitu. Mana sih pembagiannya? Kalau secara umum begini pembagiannya. Kelihatan nggak ya? Nah, di Kecamatan Pangkalidah ada 2 rumah. Apa itu? Qaf dan Kaf. Tengah lidah ada 1 rumah. Jim, Shin, Ya. Sisi lidah ada 2 rumah. Rumahnya Dhad, rumahnya Lam. Jadi dia walaupun Jim, Shin, Ya ini walaupun 3 huruf 1 rumah. Qaf 1 rumah sendirian. Kaf 1 rumah sendirian. Dhad 1 rumah sendirian. Lam 1 rumah sendirian. Nun 1 rumah sendirian. To, dal, ta 1 rumah 3. Ro 1 rumah sendirian. To, dal, ta 1 rumah bertiga. Tod, zai, sin 1 rumah bertiga. Vo, dal, ta 1 rumah bertiga. Hafal? Qaf, kaf, jim, shin, ya, dhad, lam, nun, to, dal, ta, ra, to, dal, ta, sad, zai, sin, dha, dhal, ta. Hafal? Ustaz yang ujung. Yang pertama huruf apa? Yang ujung? Qaf. Kemudian Dhad. Kemudian nun saja, beda. Nun saja. Kemudian ra, kemudian to, dal, bukan da. Nama hurufnya dal. To, dal, ta. Kemudian yang jawab tadi siapa? Kayak beda. Sod, bukan za. Boleh si za. Boleh za, boleh zai. Boleh za, boleh zai. Sod, zai, sin, kemudian dha, dhal, ta. Kembali ke atas. Kemudian jim, shin, ya, kemudian dhad. Nah, kemudian habis lam apa? Apa habis lam? Nun. Kemudian habis ra, Ustaz. Di belakang antum. Enggak konsen kayaknya. Mumtaz, barakallahu fikum. Berikutnya Sod, zai, sin. Kita belum ngasih harokat. Nama hurufnya. Sod, zai, sin. Berikutnya terakhir dha, dzal, ta. Bedakan antara nama huruf dengan suara huruf. Ya, tadi sudah kita bahas LPPM atau lepem. LPPM, kita sekarang menyebut nama huruf, sedang menyebut nama huruf, bukan sedang membunyikan huruf. Bukan sedang membunyikan suara huruf. Yang pertama qaf. Di mana sih qaf? Pangkal lidah. Pangkal lidah luas. Pangkal lidah luas. Tapi bagian mananya? Pangkal lidah titiknya itu saat disentuhkan dengan langit-langit yang lunak. Kan langit-langit ada yang lunak, ada yang keras.
Ada yang jurusan kesehatan atau biologi? Di sini? Atau dokter? Antum apa, Ustaz? Dokter. Perawat. Namanya apa, Ustaz? Bahasa medisnya. Palatum apa? Yang lunak. Yang lunak palatum. Yang keras. Kalau yang ini? Semuanya palatum ya, langit-langit itu ya. Kalau yang keras, kalau yang lunak namanya palatum, palatum mol, betul nggak? Atau palatum durum? Durum, palatum durum. Kalau yang keras palatum mol. Bener nggak? Oh lupa. Saya mau konfirmasi, khawatir saya juga keliru. Kalau nggak salah ini mol, palatum mol. Wallahu alam ya. Nanti dicek lagi, Ustaz. Tolong koreksi. Seingat saya ini palatum mol, yang di depan namanya palatum durum. Wallahu a'lam bishawab. Intinya adalah yang lunak. Palatum yang lunak. Ini keluar huruf qaf. Jadi nggak jauh di ujungnya, karena di ujungnya ini milik makhraj siapa tadi? Qa dan ghain. Ada sebagian orang mengucapkan huruf qaf terlalu ke belakang. Jadi kayak gimana? Nah, itu makhrajnya qa dan ghain. Invasi dia ke makhraj orang lain tuh. Bukan seperti itu, tapi ucapkan qa. Qa. Jangan terlalu ke belakang. Qa. Ti. Ku. Jangan terlalu ke belakang, tapi juga jangan terlalu ke depan, nanti jadi kaf. Qa, ki, ku. Bukan. Itu kaf. Baik. Dipahami qaf? Titiknya di mana qaf? Pertemuan antara pangkal lidah dengan langit-langit lunak, palatum mol. Seingat saya palatum mol. Wallahu a'lam. Berikutnya masih satu kecamatan, huruf apa? Kaf. Bedanya apa dengan qaf? Bedanya, walaupun mereka satu kecamatan aqsa lisan, rumahnya beda. Kenapa? Karena qaf itu pertemuan antara pangkal lidah dengan langit-langit lunak, adapun kaf pertemuan antara pangkal lidah dengan perbatasan langit-langit lunak dan keras. Di sini. Mirip sekali dengan bahasa Indonesia. Seperti bahasa Indonesia. Ka. Jangan terlalu ke depan. Ada sebagian orang mengucapkan kafnya terlalu ke depan. Di tengah langit-langit. Sehingga suaranya kayak gimana? Ya. Itu yang banyak. Padahal enggak seperti itu. Cukup ucapkan ka, ki, ku, bak. Silakan. Qaf mundur sedikit. Qa, ti, ku, baq. Dipahami? Jelas perbedaannya qaf dengan kaf? Mudah? Sederhana kan? Makhraj itu sederhana karena kita hanya membicarakan titik-titik aja. Belum membicarakan kefasihan belum. Baru membicarakan titik-titik saja. Qaf sudah, kaf sudah, maju kemana? Tengah lidah. Ada berapa kecamatan? 1. Berapa rumah? 1 juga. Mereka 1 rumah. 1 kecamatan 1 rumah. Rumahnya gede. Rumahnya rumah gedong. Apa saja? Jim, shin, ya. Kenapa kok qaf dan kaf dikatakan beda rumah? Jim, shin ya dikatakan 1 rumah. Karena titiknya sama, pertemuan antara tengah lidah dengan langit-langit yang berhadapan dengannya. Tapi bedanya jim nempel, shin dan yang nggak nempel, tapi titiknya masih sama di situ. Jim nempel, ja silakan. Ji, ju, baji, aji, iji, uji. Jangan terlalu depan, nanti jadi c. Ca, ci, cu, baj. Dan jangan terlalu belakang, nanti jadi g. Gagi, gu, bagi. Biasanya kalau di Indonesia, orang yang awamnya jadi c, pengajar tahsinnya kebanyakan jadi g. Yang awamnya kebanyakan baca syaitonir rajim. Yang baru belajar tahsin atau yang baru ngajar tahsin baru kenal, supaya nggak cek, mundur kan dia akhirnya makhrajnya, tapi kelebihan, kebablasan mundurnya. Akhirnya jadi apa? Ar-rajim. J, ja,
ji, ju, baj. Bukan C, bukan G. Atau biasanya terpengaruh dialek orang-orang Syam cenderung C jimnya. Orang-orang Mesir cenderung G. Makanya di Mesir nggak ada Jamal, adanya Gamal. Adanya Gamal di sana. Nggak ada Jamal, adanya Gamal. Nggak ada Jayid, Gayid. Seperti itu. Terpengaruh dialek. Jangan ikutin dialek. Karena Mesir dan Syam ini bukan Arab aslinya kan. Arab itu dari Saudi ke bawah. Itu Arab yang disebut Arab. Mesir itu Afrika, Syam itu Eropa dulu. Ya, Eropa. Maksudnya dia bukan Arab, tapi kalau zaman dulu apa maksudnya? Romawi kan? Syam itu Romawi, Eropa. Romawi Timur ya. Sedangkan Mesir itu kan Afrika. Cuma sekarang kalau sebut Arab jadi luas. Mereka bukan Arab, jadi jangan terpengaruh dengan dialek yang non-Arab. Dialek Arab yang asli adanya di mana? Di Hijaz, Arab Saudi, Qatar, Emirat, Bahrain, Yaman, Oman. Itu yang disebut Arab asli. Walaupun kadang-kadang orang Arab asli juga jatuh pada lahan. Contohnya di Saudi sendiri. Orang Saudi, orang Yaman mengucapkan qala menjadi gal. Qalil, galil. Qalb, gal. Jangan diikuti, itu bahasa yang tidak fasih, nggak dipakai dalam Al-Quran. Baik. Ini adalah jim. Ini diperjelas saja gambarnya. Kemudian shin. Shin bagaimana? Turun sedikit dari jim, tapi titiknya masih sama. Titik pertemuannya masih sama. Titik pertemuannya masih sama. Turun sedikit, kemudian hembuskan udara yang deras. Sha, shi, shu, bash, asha, ishi, ushu. Mudah. Ya. Bukan S, bukan F. Jadi dalam bahasa Arab yang ada unsur-unsur S-nya itu ta, sin, shin. Ini beda-beda nih. Dan sod. Ash, syaitanir rajim. Minasy syaitani. Jangan buru-buru, tasydid 2 huruf. Tasydid itu 2 huruf. Minasy syaitani. Yang juga masih satu rumah adalah iya. Mirip sekali dengan shin, apa bedanya? Tidak dihembuskan udara. Ai. Mirip dalam bahasa Indonesia. Iya, iya. Yi, yi. Yu, yu. Bedanya, iya Arab sedikit lebih berbobot. Enggak, ya, ya. Yi, yi, yu, yu. Ya, ya. Yi, yi. Yu, yu. Iyaka. Ayyama. Dipahami? Mudah. Jasaya. Jishiyi. Jushuyu. Alhamdulillah. Berapa rumah sudah kita singgahi untuk lisan? 3 rumah. Rumahnya qaf, kaf, dan rumahnya jaish. Biar gampang. Maju kemana sekarang? Sisi Lidah. Kecamatan Sisi Lidah. Ada berapa rumah di Kecamatan Sisi Lidah? 2. Yang pertama apa? Bukan do ya. Wodi. Di mana tepatnya? Tepatnya adalah sisi lidah yang kiri boleh, yang kanan boleh. Dari aqsal hafah sampai adnal hafah. Masih ingat nggak tadi? Pembatasan bagian sisinya. Aqsal hafah sampai adnal hafah kita tempelkan ke dinding gigi geraham. Boleh kiri, boleh kanan, boleh kedua-duanya. Boleh kiri, boleh kanan, boleh dua-duanya, suaranya sama. Yang mudah saja bagi kita. Kebiasaan orang-orang Arab, yang kiri itu paling mudah katanya, dan yang dua-duanya itu paling berat. Tapi kalau orang Indonesia, saya sering temui yang paling banyak diamalkan itu kanan.
Kebanyakan. Wallahu a'lam. Intinya boleh kiri, boleh kanan, boleh kedua-duanya. Ini bebas. Silahkan. Yang penting suaranya boleh. Apakah kemudian boleh menggelembungkan pipi? Atau tidak boleh menggelembungkan pipi? Ini bukan sesuatu yang prinsip. Yang penting suaranya mau menggelembung, tidak menggelembung, silakan. Yang pasti tidak ada makhraj pipi. Jadi dia bukan bagian dari makhraj. Itu mungkin kebiasaan sebagian orang aja. Jadi bukan kaidah. Dia bukan kaidah. Hanya kebiasaan sebagian orang. Silakan, nggak masalah. Kalau tidak mengubah suara tidak masalah. Bo. Huruf tebal, huruf tipis. Ba, bo, wi, bu, bel, walam. Lamnya jangan tebal, walam. Nah, kita perjelas lagi dengan gambar. Di bagian yang hijau lah makhrajnya dhad. Ketemu bagian gigi geraham, dindingnya tentu saja. Gimana? Geraham atas lah, masa geraham bawah? Gimana geraham bawah? Susah. Hah? Maksudnya tengah-tengah itu gimana? Gimana sih? Susah lah. Maksudnya ujungnya gitu. Ujung gigi-giginya, bukan dindingnya. Dindingnya. Bukan ujung gigi. Kalau ujung gigi suaranya nanti jadi dha, mirip dha. Tekan. Bukan tapi Dha, di, du, bal. Ini sering ketukar sama dal kalau dalam bahasa Indonesia. Orang Indonesia sering ketukar sama dal. Do, di, du, bad. Do, di, du, bad. Ini ada dalam surat Al-Fatihah, hati-hati nih. Kemudian bagian yang kuningnya nih, dia adalah rumahnya lam. Nah, rumahnya lam. Ucapkan al. Jangan tebal ya. Al. Alla. Illi. Kullu. Lillah. Alallah. Jadi ujung lidah tadi yang kuning bersentuhan dengan langit-langit di sekitar gigi atau yang dekat dengan pangkal gigi seri. Allah. Seperti itu, mudah. Ini mirip dengan bahasa Indonesia L. Mirip dengan bahasa Indonesia L. Bagaimana cara menebalkan huruf lam? Bagaimana cara menebalkan huruf lam? Pangkal lidahnya kita naikkan. Bagaimana cara menaikkan pangkal lidah? Lidahnya ditegangkan. Yang tipis lidahnya jangan tegang. Yang tipis lidahnya rileks. Gimana caranya lidah supaya rileks? Kitanya rileks kalau kita latih. Kalau kitanya tegak, lidahnya ikut tegang. Akhirnya suara jadi tebal semuanya. Allah. Illi. Ullu. Allah. Bismillahi. Tipis. Yang tebal apanya? Pangkalnya dinaikkan. Ini perbedaan. Ujungnya sama, jangan berubah. Yang beda pangkalnya bukan ujungnya. Yang beda pangkalnya bukan ujungnya. Ya, pangkal yang beda. Perhatikan di sini di gambar. Ujungnya sama. Baik, dipahami? Lam, lala, lili, lulu, dalla, billi, bullu, tas. Tas gak dalamnya. Berikutnya apa? Nun. Pak, ini mah makhraj paling gampang. Tahu huruf N? Nah, itulah nun. Udah gampang ya. Huruf N. Coba ucapkan semuanya. En, nana, nini, nunu, anna,
Inni. Unnu. Kok dia lebih panjang tasdidnya? Ya, khusus untuk nun dan mim ketika tasdid lebih panjang daripada huruf yang lain. Huruf selain nun dan mim tidak ada. Ada sebagian orang mengucapkan tasdid bil dhad, biasanya panjang. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tidak ada. Tidak ada tuntunannya. Hanya nun dan mim saja. Fakot. Bas. Enggak ada yang lain. Hanya nun dan mim yang memanjang. Ya. Inna. Anna. Inni. Unnu. Seperti itu. Itu adalah huruf nun ketika tasydid. Dan huruf nun ini punya dua makhraj. Bersama dengan huruf mim. Sama, makhrajnya ada dua. Yang pertama di ujung lidah, ini makhraj aslinya. Tapi suaranya nun ini nggak bisa sempurna, kecuali harus disempurnakan oleh khaysyu. Coba tutup hidung, ucapkan an. Sempurna tidak? Nggak bisa sempurna sampai kiamat juga. Bisa. Kalau dilepas tutup hidungnya, baru sempurna suaranya. Jadi ketika lidah kita rapat, suara dialirkan dari rongga khaysyu. Tapi ketika lidah dilepaskan, ketika berharokat, jangan dari rongga hidung. Nah. Jangan terus-terusan dari rongga hidung. Nah, ni, nung, keliru. Nani, nuban. Jangan nani nuban, keliru. Ya, hati-hati. Jadi kapan suara rongga hidungnya aktif? Saat makhraj di mulutnya bersentuhan. Atau saat mereka tasodum. Adapun ketika taba'ud, ketika saling menjauh, maka dari jauh lagi. Nana bukan nana. Nini bukan nini. Nunu bukan nunu. Dipahami? Jelas? Karena makhraj khaysyu itu menyempurnakan makhraj yang ada di mulut, maka makhraj khaysyu disebut, bahasa Arabnya penyempurna apa? Mukammil. Mutammim boleh, mukammil. Tapi dikenal oleh para ulama mukammil. Berarti makhraj mulut adalah makhraj yang disempurnakan. Kalau khaysyumnya mukammil, mulutnya mukammal. Nah, itu istilah aja dalam bahasa Arab. Ya. Yang menyempurnakan bahasa Arabnya mukammil, yang disempurnakan bahasa Arabnya mukammal. Supaya nambah kosakata bahasa Arab. Mukammil, mukammal. Mutammim, mutammam. Boleh-boleh saja. Cuma jarang digunakan yang mutammim, mutammam. Yang sering digunakannya mukammil, mukammal. Tetangganya nun huruf apa? Ra. Mirip R bahasa Indonesia untuk makhrajnya. Tapi bedanya ra Arab itu enggak bergetar kuat. R-nya bahasa Indonesia R. Mau kemana? Mau ke pasar. Tapi orang Arab enggak. Orang Inggris gimana R-nya? Cadel. Pastor. Bahasa Arab? Pasar. Ya. Ada 3 jenis R berarti setidaknya sekarang kita miliki. Yang pertama R Indonesia, penuh getarannya. Yang kedua R Inggris, nggak ada getarannya. Dan yang ketiga Ro Arab, getarannya ada tapi tersembunyi. Ro, Ri, Ru, Bal. Al-Ro. Jangan hilang, bukan ar, tapi ar-ro. Ar-ri. Al-ru. Syarri. Bismillahirrahmanirrahim.
Hati-hati jangan dicadelin ya. Tidak sampai hilang. Masih ada getarannya tapi tersembunyi. Bukan bukan. Juga tidak harus difahami? Nah, menurut sebagian ulama, lam, nun, ro itu satu tempat, satu rumah. Karena memang nempel mereka rumahnya. Rumah apa yang nempel itu? Rumah petak mereka ya. Jadi ada rumah petak, 3 penghuni. Mereka ini disebut satu rumah atau disebut 3 rumah? Ya, kan kalau rumah petak kayak satu rumah, tapi beda gitu. Itulah nasibnya lam, nun, dan ro. Mereka ini 3 rumah, tapi satu petak. Makanya menurut sebagian ulama, sudahlah mereka itu sama, intinya ujung lidah ketemu langit-langit dekat dengan gusi. Dan ini secara praktek lebih memudahkan. Oleh karena itu saya, walaupun belajar Muqaddimah Jazariyah, di mana Imam Ibnu Jazari pendapatnya membedakan 3 huruf ini, tapi secara praktek saya sering pakai pendapat yang menyamakan. Kenapa? Memudahkan pembelajar. Ini gimana sih? Ro punggung lidah ke sini, ini lam, bedanya di mana sih? Udah, ujung lidah ketemu langit-langit dekat dengan gusi. Yang mana itu? 3-3-nya. Kan gampang. Lam, nun, ro. Ujung lidah bertemu dengan langit-langit dekat dengan gusi. Lebih mudah. Yang mana aja ujungnya? Yang penting ujung lidah, jangan pakai tengah lidah. Yang penting langit-langitnya dekat gusi, bukan langit-langit yang ada di tengah. Apalagi pakai langit-langit yang lunak. Nggak bisa kan? Yang penting itu di situ gitu. Jadi memudahkan. Pendapat yang kedua ini memudahkan sekali. Lam, nun, ro. Pokoknya ujung lidah bertemu dengan langit-langit dekat gusi. Selesai. Ini lebih memudahkan. Jadi pendapat yang kedua ini lebih memudahkan dan saya sering menyatakan seperti itu. Udah, daripada pusing-pusing mikirin perbedaan lam, nun, ro, sampai ada yang bilang, langit-langitnya sebelah mana sih? Lam dulu atau nun dulu? Bingung. Bikin pusing sendiri dia. Bikin pusing sendiri. Jadi lebih baik disamakan saja secara praktek. Mudah, insya Allah. Ya, karena apa? Karena agama Islam ini agama yang mudah. Jadi nggak perlu ngambil pendapat yang sulit. Nggak perlu ngambil pendapat yang sulit. Begitu. Rari rubar. Ar-ra, irri, uru. Ro ini huruf tebal atau huruf tipis? Huruf tebal tipis ya. Umumnya tebal tapi kadang bisa tipis. Kapan tipis, kapan tebal? Rumusnya begini. Kalau berhubungan dengan fathah dan dhammah, tebal. Kalau berhubungan dengan kasrah, tipis. Walaupun ada rincian, tapi nggak di sini pembahasannya. Rinciannya panjang, makanya nggak akan dibahas di sini. Baik, intinya tadi, acuan utamanya kalau berhubungan dengan fathah atau dhammah, tebal. Kalau berhubungan dengan kasrah, tipis. Kalau sukun bagaimana? Lihat harokat sebelumnya. Kalau sebelumnya sukun lagi, lihat lagi yang sebelumnya. Begitu. Mudah, insya Allah. Baik. Ro sudah. Setelah ro apa? Oh, sebelumnya, bagaimana keadaan ro tebal, ro tipis? Sama seperti lam. Acuannya di pangkal lidahnya. Ujungnya tidak berubah, yang berubah adalah pangkal lidah. Ro tipis, pangkal lidahnya tidak naik. Riri. Ro tebal, pangkal lidahnya naik. Ro. Bukan jadi monyong. Ro. Riri. Ruru. Mudah semuanya? Ada yang tanyakan? Silakan Sada. Pas mentorin ujung lidah bertemu langit langit. Tadi ujung lidah. Punggung lidah itu bagian dari ujung lidah. Adalah bagian dari ujung lidah. Paham nggak? Kalau misalnya ini lidah, kan lidah cuma ada 3. Aqsa, wasat, torof. Nah, torof ini ujung.
ujungnya yang mana? Sebagian ulama bilang, pokoknya ujung yang mana aja terserah lah. Tapi sebagian ulama mendetailkan, bagian punggungnya tuh yang dekat ke wasat. Dipahami ya? Nah, kalau lam ujung yang di sini. Kalau nun ujung yang di sini, dibedakan. Lam, nun, ro. Sebagian ulama bilang, udah semuanya samain aja daripada pusing. Lebih enak mana? Pendapat yang kedua, samain aja udah daripada pusing. Yang penting masih di ujung lidah, nggak pindah ke tengah lidah, nggak pindah ke aqsa lidah. Itu yang penting, udah. Itu lebih mudah. Makanya walaupun secara teori, ya kalau saya ngajar Jazariyah, walaupun secara teori di Muqaddimah Jazariyah dibedakan, tapi secara praktek saya katakan, udah, ambil pendapat yang mudah saja. Daripada bingung kan, ini kok punggung lidah, di mana nyambung lidah? Pokoknya yang penting selama ujung lidah ketemu dengan langit-langit yang dekat dengan gusi, insya Allah tidak akan keliru. Insya Allah tidak akan keliru. Begitu. Allah Ta'ala a'lam. Baik. Ada tanyakan lagi? Sampai ro? Ada? Ada yang tanya? Oh, enggak ada. Kita lanjutkan. Ke rumah siapa sekarang? To, dal, ta. Ada dari 3 huruf ini, apa yang sama dengan bahasa Indonesia? Huruf makhrajnya. Huruf ta. Huruf ta makhrajnya sama dengan huruf. Jadi ingat-ingat huruf T saja. Coba semuanya. T. Kuat. Otot. Disitulah letaknya. Mengucapkan to dari situ, mengucapkan dal dari situ, mengucapkan ta dari situ. Apa istilahnya? Ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. At, it, ut. Kita belum berbicara sifat. Tempatnya dulu. At, it, ut. Tapi yang sempurna orang-orang Arab mengucapkan ta itu ada hamsnya. At, it, ut. Dal di situ juga. Ad. Jangan berubah. Jangan berubah. Jangan ikut ke Indonesia. Biasa lebih tinggi kalau di Indonesia. Samain sama yang tadi. Ad. Id. Ud. Cuma kalau dalam bahasa Arab, dal itu nggak sempurna kalau nggak mantul. Tapi kalau lam jangan dipantulkan kalau lam ya. Karena banyak orang yang memantulkan huruf lam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Giliran dal nggak mantul. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Ini kebalik. Dal yang mantul. Ad. Id. Ud. Dipahami? Mudah. Tata. Titi. Tutu. Tete nggak ada, toto nggak ada. Ya. Dada. Didi. Dudu. Tutita. Dudida. Po di mana? Di situ juga. Bedanya apa? Pangkal lidahnya naik. Semua huruf tebal pangkal lidahnya naik. To, ti, tu, syaitoni, toto, titi, tutu, atto, itti, uttu. Dipahami? Bisa semuanya? Alhamdulillah. Podata. Datato. Tatoda. Tiditi. Dititi. Titidi. Tudutu. Dututu. Tutudu. Mudah insyaallah. Tas. Jangan sampai jadi D ke langit-langit. Itu yang sering berubah, dal ke langit-langit. Harus sama antara to, dal, dan ta. Harus sama, titiknya tidak boleh bergeser.
Berikutnya huruf apa? Berikutnya huruf apa? Rumahnya siapa sekarang? Sod, zai, sin. Titiknya di mana? Ujung lidah sejajar atau mendekat di antara gigi seri atas dengan gigi seri bawah. Mendekat, sejajar sehingga sejajar dengan gigi seri bawah, ujung gigi seri bawah. Kalau sulit dibayangkan, coba semuanya ucapkan huruf S. Itu maksudnya. Itu maksudnya. Jadi 3 huruf ini, sod, zai, dan sin, sama dengan saat kita mengucapkan huruf sasa. Sisi. Bukan sisi. Sisi. Susu. Hati-hati jangan susu. Susu. Usus. Bukan usus. Usus. Beda sin dengan sod. Usus, sod. Usus, sin. Sasi, subas. Mustatim. Usri, yusra. Bukan usri, yusra. Usri, yusra. Hai. Kemudian sod. Sod ini versi tebelnya sin. Apanya berarti yang lagi beda? Pangkalnya. Lagi-lagi pangkalnya. So, si, su, bas, baso, basi, basu. Kemudian yang ketiga zai. Zai ini mirip huruf Z. Zaza, zizi, zuzu, azza, izzi, uzzu. Apa bedanya sin dengan zai? Udaranya tertahan, udaranya mengalir. Apa maksud udara tertahan, udara mengalir? Iya, sifat. Saya tahu sifat, itu maksudnya. Maksudnya apa? Sifat udara mengalir dan sifat udara tertahan. Bukan. Bedanya itu adalah yang satu huruf bersuara, yang satu huruf nirsuara. Kalau dalam bahasa Indonesia begitu. Apa maksudnya huruf bersuara? Apa maksudnya huruf yang nirsuara? Huruf yang bersuara adalah huruf yang diiringi getaran pada pita suara. Udaranya tertahan di pita suara. Huruf yang nirsuara adalah huruf yang tidak diiringi getaran pita suara. Udaranya tidak tertahan di pita suara. Saat mengucapkan sin, udara jangan ditahan di sini. Kita pegang ini nggak ada getaran. Pita suara nggak bergetar. Ucapkan zai, pita suara harus bergetar. Harus bergetar. Kalau misalnya pita suara belum bergetar, berarti belum bersuara. Cirinya apa? Pita suara bergetar cirinya. Kemudian cirinya apa? Kepala ikut bergetar biasanya. Ada? Coba sin, kepala bergetar enggak? Enggak ada. Itu bedanya sin dengan zai. Hanya itu. Makanya hati-hati. Sin dikasih getaran pita suara jadi zai. Zai getaran pita suara hilang jadi sin. Sin dikasih ketebalan jadi sod. Sod dikasih ketipisan jadi sin. Ini hati-hati 3 huruf ini. 3 huruf ini hati-hati. Karena mudah sekali berubah. Makanya ada sebagian kata dalam bahasa Arab yang boleh diucapkan dengan sin, boleh diucapkan dengan sod, boleh diucapkan dengan gabungan huruf. Seperti kata as-sirat. Boleh as-sirat pakai sod, boleh as-sirat pakai sin, boleh az-zirat pakai sod zai. Kenapa? Karena memang dia ini hurufnya sangat berdekatan sekali. Tapi bukan berarti semua huruf sod boleh diganti sin ya. Enggak. Dan bukan berarti juga huruf sin boleh diganti sod. Tidak. Jadi kalau kita belum bisa mengucapkan huruf sod, kasusnya misalnya jadi imam di surat Al-Fatihah. Aduh, saya sodnya masih belum bisa.
Kalau sod mengucapkan malah jadi huruf nggak jelas. Kadang-kadang ada mengucapkan huruf sod ini begini. Po. Kadang-kadang jadi sho. Kadang-kadang jadi fa. Kadang-kadang jadi nggak jelas. Huruf apa? Sudah, ubah saja ke sin. Boleh. Itu bahasa Quraisy. Sin, sirat, itu bahasa aslinya. Sirat aslinya pakai sin. Aslinya tuh bahasa ini pakai sin. Cuma karena setelahnya ro dan to menyesuaikan diubah ke sod. Makanya dalam mushaf ditulis dengan sod. Untuk apa? Memudahkan orang Arab. Tapi para ulama sepakat boleh dikembalikan ke asalnya dengan sin. Jadi kalau lagi sholat, daripada mengubah makna nggak jelas hurufnya apa, langsung saja ihdinas siratal mustaqim. Boleh. Ya, boleh. Kata as-sirat diubah jadi sin. Seperti itu. Dipahami? Sod, zai, sin, mudah. Sozasa, si, su. Yang terakhir di makhraj lisan. Apa? Dha, dzal, ta. Tiga-tiganya tidak ada dalam bahasa Indonesia. Hati-hati. Bagaimana cara mengucapkannya? Keluarin lidahnya sedikit. Sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Kalau kata orang tua kita zaman dulu, bagaimana? Digigit lidahnya. Nggak digigit maksudnya ya. Seperti akan menggigit lidah. Ta. Sa. Ti. Su. Antara sa dengan zal sama dengan antara sin dengan zai. Bedanya di pita suara. Ta nir suara, zal bersuara. Za, zi, zu. Hati-hati, ada zal, ada zai. Zal lidahnya keluar, zai lidahnya tidak keluar. Za, sasa. Kemudian ada dho. Dho ini versi tebelnya zal. Apa yang membedakan? Pangkal lidah. Lagi-lagi kalau masalah tebal tipis, pangkal lidah. Dho, zi, zu, bal. Dho. Bukan zozo. Nggak ada huruf zozo. Ya. Dho. Memang kadang agak kurang sreg juga ketika kita mungkin belajar bahasa Arab. Misalnya ada kata nadhofah, pakai dho. Masih banyak guru bahasa Arab yang bacanya nazofah. Ini sangat disayangkan memang. Ya, pronunciation-nya nggak pas. Nazofah. Zalimin. Zalihubal. Masih ada yang zo nih suara. Siapa nih pelakunya nih? Siapa ini? Zalihubal. Zazizubal. Sasisubas. Alhamdulillah selesai jalan-jalan ke lisan. Ada yang tanyakan? Jauh halqah lisan. Sisanya sedikit lagi syafatan dan khayshum. Khayshum tadi udah dibahas sebetulnya. Kita ke syafatan. Syafatan apa artinya? Dua bibir. Maksudnya dua bibir itu apa? Bibir atas, bibir bawah. Ya, begitu. Di sini ada terbagi menjadi dua. Huruf syafatan ada dua rumah. Rumahnya siapa? Yang pertama adalah rumahnya fa, yang mengandalkan bagian dalam bibir atau batnus syafah, perut bibir atau bibir dalam yang basah, ketemu dengan gigi seri atas. Yang dalam bukan yang luar. Ada sebagian orang mengucapkan fa-nya begini. Fa, bukan yang luar, yang dalam. Fa. Juga bukan bibir dengan bibir. Fa, bukan. Fa. Af. Ini yang pertama. Yang kedua yang melibatkan dua bibir. Ba. Waw. Mim. Kita perjelas huruf fa. Huruf apa? Fa. Dalam bahasa Indonesia ini huruf apa?
F, bukan V. Kalau V, jahar. V. F, V. Itu bedanya. Yang satu hams, yang satu jahar. Yang satu bersuara, yang satu nirsuara. Fa, nirsuara. Hams. Kalau V, bersuara. M. Harus bergetar. Fa, Fifi, Fufu, Affa, Iffi, Uffu. Mudah ada dalam bahasa Indonesia, pasti mudah ya, kecuali yang sebangsa dengan saya, bangsa Sunda, berat ini ya. Karena orang Sunda katanya nggak bisa mengucapkan F. Kata siapa orang Sunda nggak bisa bilang F? Fitnah itu. Baik, mudah insyaallah fa. Ada yang sudah di sini? Nggak ada? Mudah insyaallah semuanya. Di Palembang nggak ada huruf, nggak ada yang kesulitan mengucapkan fa kan? Ada sebagian sulit. Biasa P juga sama. Oh, ada juga ternyata. Masih ada kesamaan dengan Sunda berarti ya. Orang Sunda, bahasa Sunda memang nggak ada P. Bahasa Sunda asli itu afwan. Bahasa Sunda asli nggak ada F. Bahasa Sunda asli nggak ada F, maka mereka nggak terbiasa. Nggak terbiasa mengucapkan F. Coba apa Kak Hamdi, bahasa Sunda yang ada F-nya? Nggak ada. Semuanya kalau ada F pasti itu bukan bahasa Sunda asli, bahasa Indonesia atau bahasa Arab. Asli Sunda nggak ada huruf F. Karena hurufnya huruf hanacaraka, nggak ada fa, nggak ada fa, fifu, pepo, nggak ada pa, pipu, pepo. Kemudian yang melibatkan dua bibir, yang pertama waw. Bagaimana cara mengucapkan waw? Wow. Apakah kamu huruf hijaiyah? Bukan. Tapi kok kamu begitu wow? Wow. Caranya adalah memonyongkan bibir sebagaimana dhammah. Wa, wi, wu, bau. Udah, ada hurufnya dalam bahasa Indonesia huruf apa? W. Mudah insyaallah. Berikutnya ba. Ini juga mudah sekali karena dalam bahasa Indonesia ada hurufnya huruf apa? B, baba, bibi, bubu. Kalau waw melibatkan dua bibirnya itu tidak bersentuhan, kalau ba bersentuhan. Itu bedanya. Tapi mereka dianggap satu rumah. Kenapa? Karena sama-sama melibatkan dua bibir. Dan yang ketiga adalah mim. Ini juga huruf yang sangat mudah karena dalam bahasa Indonesia M. Bedanya apa dengan ba kalau begitu? Kan sama-sama rapat bibirnya. Bedanya khayshum. Mim mengandung khayshum, ba tidak mengandung khayshum. Mim kalau hilang khayshumnya jadi ba. Ba. Jadi ba. Ba dikasih khayshum jadi mim, ya. Ba. Makanya sebagian orang menggabungkan ba dengan mim. Enggak bisa mengucapkan ba di awal kecuali harus ada mim dulu. Bandung jadi Bandung. Sebagian orang mengucapkan seperti itu. Sama dengan nun. Dia, si khayshum, kapan aktifnya? Saat makhraj mulutnya rapat. Aktif. Saat makhraj mulutnya terbuka, langsung kejauh lagi. Mama. Mimi. Mumu. Bukan mama, mimi, mu. Al-alamin. Bukan alamin. Bukan. Alamin. Ar-Rahman. Nun. Mim. Hati-hati yang masih ke khayshum. Nun, mim. Bahkan sebagian orang ada yang sengaja suaranya dari khayshum semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khayshum. Lahan. Dari awal sudah lahan. Jangan diikuti. Bukan iramanya nggak boleh diikuti, cara baca nggak boleh diikuti. Iramanya nggak boleh. Baik, sama seperti nun, ya.
Saat bibir rapat, maka mengalir ke khayshum. Saat bibir terbuka, maka khayshumnya pasif. Makhraj terakhir adalah khayshum. Ini sudah dibahas tadi. Siapa yang punya makhraj khayshum? Mim dan nun. Jadi makhraj khayshum ini makhraj penyempurna. Dia punya dua rumah. Rumah aslinya di Palembang, rumah yang keduanya di tempat wisata. Di mana tempat wisata dekat Palembang? Biasanya orang, kalau misalnya wisata, orang Palembang kemana? Pagar Alam, Ampera. Ampera sini, jembatan. Yang daerah yang jauh gitu, Pagar Alam. Biasanya orang kota, kalau di Jakarta nih, orang Jakarta punya rumah asli Jakarta, tapi punya rumah kedua di Puncak, di Bogor. Ada nggak orang Palembang begitu? Punya aslinya di Palembang, punya rumah kedua di Pagar Alam. Kalau rumah ini dipakai kalau cuma liburan doang. Nah, itu mirip khayshum rumah kedua itu. Kalau liburan ke khayshum, ketika makhraj mulut tertutup, nah lagi liburan ke khayshum. Tapi udah masuk kerja, makhraj mulut terbuka, jangan di sana terus. Dipecat dari pekerjaan, ya. Balik lagi ke jauh. Kurang lebih seperti itu. Jadi penyempurna saja dia. Enggak selamanya di sana. Makhraj asalnya yang di mulut. Khayshum hanya penyempurna saja. Amma, Immi, Ummu. Kenapa kok ketika mengucapkan mim dan nun tasydid suaranya memanjang? Kenapa? Karena demikianlah yang diriwayatkan oleh para ulama. Ini murni riwayah, tidak ada kebiasaan orang-orang Arab yang seperti itu. Orang-orang Arab asli ketika mengucapkan huruf mim dan nun bertasydid enggak sampai begitu. Biasa saja mereka. Enggak ada orang Arab itu misalnya ketika nanya, misalnya apa? Inni, lakinni, enggak ada. Lakinni, inni. Kalau ngomong biasa seperti itu. Termasuk di ikhfa, di idgham bi gunnah. Enggak ada orang Arab misalnya ketika mengikhfakan sesuatu, min aina anta, ya, min aina ant, udah enggak dipanjangkan. Memanjangkannya ini murni bahasa Al-Quran. Memanjangkannya ini murni bahasa Al-Quran, bukan bahasa gunnahnya bahasa Arab. Memanjangkan gunnahnya murni bahasa Arab. Ini luar biasa. Yang membedakan Al-Quran dengan bahasa Arab salah satunya adalah memanjangkan gunnah. Ummi, inna. Ada lagu yang bagus buat melatih gunnah. Tahu? Ada yang tahu? Apa lagunya? Nggak tahu. Jadi gunnah itu ditahannya segimana sih? Kurang lebih 3 ketukan lah. Ummi, inna, kubawakan ayam, ditambah sama sambal, samangkok, samangka. Tuh, segitu. Konsisten. Melatih gunnah. Bisa semuanya? Hafal? Ikutin. Ummi, inna, kubawakan ayam. Harus pas hitungannya, jangan kelamaan, jangan terburu-buru, ya. Jangan kelamaan, jangan tergesa-gesa. Ditambah sama sambal, samangkok, samangka. Kolkolahnya ada kan kof. Samangkok, samangka. Nah, ummi, inna, kubawakan ayam, ditambah sama sambal, samangkok, samangka. Hafal? 1, 2, 3.
Masya Allah. Itu latihan untuk mengkonsistenkan diri pada gunna. Jadi nanti ketika baca gunna segitu, ya, nggak ditambah, nggak dikurangi, segitu udah selesai. Inna a'tainakal kautsar. Amma yatasa. Kan jadi pas. Oh, ingat ya. Segitulah kadarnya. Jangan ditambah, jangan dikurangi. Sudah cukup. Enggak perlu juga berlama-lama. Kan ada sebagian orang itu berlama-lama di guna. Min syarri ma khalaq. Kelamaan. Min syarri ma khalaq. Jangan ditambah, jangan dikurangi. Ya. Karena tajwid itu adalah tepat proporsional, bukan melebih-lebihkan kadar. Ada sebagian orang mengira tajwid itu dilebih-lebihkan. Mad dipanjang-panjangkan, gunah ditahan lama-lama, hamzah dikuat-kuatkan sampai ketika amis sama gitu. Ihdina haknya dikuatkan, ihdina. Bukan begitu. Tajwid itu tepat proporsional. Bisuhulah wastiqamah. Istiqamah suhulah, suhulah istiqamah. Wallahu ta'ala a'lam. Selesai bab makharijul huruf hijaiyah. Apabila ditanyakan, kami persilakan. Silakan. Oh, bayinya belum. Nanti. Sifat belum kita. Tenang ya. Tenang nih. Insya Allah nanti dijelaskan. Semua sifat, bukan cuma bayinya doang. Rokhawah, kemudian syiddah, kemudian hams, jahar, sampai idlaq, ismat, kita jelaskan semuanya. Ba'dain. Ada waktunya insyaallah, ya. Baik, ada lagi tanyakan, dipersilakan yang lain yang berhubungan dengan makhraj. Kita bahas makhraj. Tuntaskan dulu masalah yang ada pada makhraj. Tapi biasanya sih kalau makhraj jarang ada masalah. Jarang. Permasalahan membaca Al-Quran itu jarang di makhraj. Seringnya di mana? Sifat. Karena makhraj rata-rata bisa, mudah insyaallah. Kadang-kadang kan begini orang mengira bahwa yang namanya kefasihan itu bergantung pada makhraj saja. Ada orang baca Al-Qur'annya bagus, apa bahasanya? Wah, makhrajnya mantap. Padahal bukan makhrajnya mantap, sifatnya sempurna. Karena makhraj itu nggak ada mantap, ya di situ aja letaknya, nggak berubah. Memangnya yang mantap itu yang letaknya di mana? Nggak ada gitu ya. Makhraj itu benar atau salah? Letaknya di situ benar, letaknya tidak di situ salah. Tapi kalau sifat bisa sempurna, bisa tidak sempurna, bisa mantap, bisa kurang. Itu namanya sifat. Di makhraj jarang ada perbedaan pendapat. Di sifat yang ada perbedaan pendapat di antara guru itu kadang di sifat. Kenapa? Karena secara teori misalnya rokhwah mengalir. Alirannya segimana? Nah ini yang kemudian melahirkan relativitas di kalangan sebagian ulama. Yang penting bersanad, sanadnya sahih. Dan tidak bertentangan dengan kaidah. Diterima, insya Allah silahkan. Terus kita mengamalkan yang mana? Amalkan yang mudah yang bisa diamalkan oleh kita. Yang penting ada sandarannya, bukan bersandar pada ijtihad pribadi. Karena rapuh ijtihad pribadi itu. Kita baca buku, rokhwah mengalir, kayaknya mengalirnya begini. Kita bersandar sendiri, pada pendapat sendiri. Rapuh. Kenapa? Karena nggak nyandar sampai kemana itu dia. Begitu ya. Jadi kalau makhraj insya Allah mudah-mudahan tidak ada masalah. Oh ada, fadhal Ustaz. Mohon Ustaz, kita ulang lagi pengucapan huruf Dhad karena masih di awal-awal pemahaman saya, mungkin juga pemahaman dari teman-teman yang lain. Tahu kita kan absol hafal sampai ke adnal hafal. Iya. Banyakkan orang kayaknya apa sama menahap apa. Jadi di ujung. Oh dibelokin lidahnya. Oh gitu ya. Ada ya? Apa itu ke adalah apa itu gimana Ustaz? Caranya bagaimana? Trik khususnya itu adalah angkat lidahnya, kemudian sentuhkan ke. Jadi begini, jangan fokus ke kanan, jangan fokus ke kiri. Fokus saja, kita angkat lidah, kemudian biarkan dia menyentuh ke bagian dua sisinya.
Jadi jangan digerakkan ke kiri, jangan digerakkan ke kanan. Itu yang lebih mudah sebetulnya buat pemula. Angkat aja, angkat. Sampai nempel. Si lidahnya itu sampai berbentuk seperti ini, seperti mangkuk, dan dia nanti nempel otomatis di samping kiri, samping kanan. Kerasa nggak? Jadi fokusnya jangan di kiri, jangan di kanan. Fokusnya diangkat. Paham nggak? Jadi biarkan lidah naik ke atas dan menyentuh semua bagian gigi. Paham nggak? Lidah diangkat. Jadi kan ada gigi nih, gigi di sini. Kayak gimana? Gigi bentuknya begini. Kadang-kadang katakanlah begini ya, gigi berputar nih. Lidah begini, naikkan aja. Yang ujungnya kena gigi seri, nggak apa-apa. Yang penting sisi lidahnya ketemu gigi geraham. Naik. Begitu. Itu yang paling mudah, diangkat. Lidahnya diangkat langsung. Diangkatnya itu jangan dibelokin kanan, jangan belokin kiri. Langsung diangkat saja. Langsung diangkat saja. Begitu. Terasa? Nah, begitu. Itu yang paling mudah. Ya. Dod yang paling mudah ya begitu, diangkat saja. Udah, diangkat jadi dod. Jangan fokus kanan, jangan fokus kiri. Pokoknya diangkat aja. Dah, jadi dod. Wallahu taala alam. Ya, demikian. Ada yang tanyakan? Jelas semuanya? Tinggal prakteknya ya. Masya Allah. Prakteknya nanti dengan para mentor. Kalau demikian kita cukup sampai di sini. Oh ada, silakan saudara. Lidahnya ke gigi yang depan ini, yang Seri. depannya atau di belakangnya. Maksudnya? Lidahnya itu ke depan. Lidahnya dikeluarin sedikit, digesek. Digesek. Ya, melingkar nggak? Enggak. Hanya keluar aja. Ini gigi seri atas, ini lidah. Begini aja. Bukan begini, bukan. Gini. Enggak. Susah lah kalau gitu. Enggak. Tapi jangan di belakangnya. Ada sebagian orang mengucapkan zal zo di belakangnya, di dindingnya. Enggak. Dikeluarin dikit. Tapi memang ada sebagian orang udah dikeluarin pas diucapkan masuk dia. Keluarin, ucapkan, keluarin, ucapkan, Kalau yang begitu keluarnya banyak-banyak sekalian. Kenapa? Karena ketika dia narik buat masuk, pas. Ucapkan, tuh jadi pas. Begitu ya. Wallahu ta'ala alam. Hai, panaktabi bihadza, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada Ustazina Laila Fadli yang telah